Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang kondisi sakaratul maut pada manusia. Apakah yang dirasakan manusia saat sakaratul maut? Dan benarkah, pada saat sakaratul maut, iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoyahkan iman manusia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sakaratul maut akan dialami setiap manusia, ketika ia sudah menemui ajalnya. Hal ini sudah menjadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Ankabut, ayat 57. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Menurut Imam Al-Qurtubi, makna sakaratul maut merujuk pada salah satu sabda Nabi berikut ini. Sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat-sakarat. Dengan kata lain, sakaratul maut adalah kesusahan menjelang kematian, hingga perlahan ia kehilangan kendali anggota tubuh satu persatu. Menurut Imam Al-Ghazali, sakaratul maut diartikan sebagai ungkapan rasa sakit. Dan rasa sakit ini menyerang inti jiwa, dan menjalar ke seluruh bagian jiwa. Sehingga, tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Selama sakaratul maut, rasa sakit yang dirasakan menusuk jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga orang yang sedang mengalami sakaratul maut merasakan seolah-olah organ-organ tubuhnya ditarik dan dicabut dari ujung kaki hingga ke kepala. Jika kita tertusuk duri, tersayat pisau, atau terbakar api, kita masih dapat berteriak, berlari, atau melompat-lompat untuk mengurangi rasa sakit. Hal ini memungkinkan, karena pada diri kita masih ada tenaga pada kaki, dan anggota tubuh lainnya. Berbeda dengan seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dia tidak akan mampu meredakan rasa sakit yang dialaminya. Hal ini disebabkan, karena rasa sakit yang dialaminya telah mencapai puncak kesakitan, dari segala jenis rasa sakit yang ada di dunia ini. Tenaga menjadi hilang, semua anggota tubuh melemah, dan tidak ada lagi kekuatan untuk berteriak meminta pertolongan. Rasa sakit pada kondisi tersebut sangat luar biasa, rasa sakit yang belum pernah dirasakan manusia selama hidupnya. Kondisi tersebut telah menghancurkan akal, membungkam lidah, dan melemahkan seluruh tubuh. Dan pada saat itulah, iblis datang dengan menawarkan segala tipu dayanya, dan segala kemampuannya, agar berhasil menggoyahkan iman manusia di saat terakhirnya. Oleh sebab itulah, setiap muslim hendaknya selalu didampingi, dan dituntun menyebut asma Allah pada kondisi penting tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang keadaan sakaratul maut manusia. Berikut kisah-kisahnya. Ahli ibadah yang menyembah iblis saat sakaratul maut. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan, ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr, ayat 16. Ayat tadi telah memberikan gambaran, tentang bagaimana syaitan menampilkan banyak wajah, dan melakukan berbagai upaya tipu daya, untuk membuat manusia menentang Allah. Dan menjadikan manusia kafir, hingga nyawa merenggut dari badannya. Ayat ini pun berkaitan dengan kisah seorang ulama besar yang hidup di masa lalu, yang bernama Barsisoh. Ia adalah seorang ulama besar pada zaman Bani Israel, yang mati dalam keadaan kafir, karena godaan dari syaitan. Istilah syaitan merupakan bentuk dari perbuatan makhluk Allah,
yang sebenarnya dia adalah jin Ifrit. Dia adalah jin yang digambarkan memiliki tingkat kecerdasan tinggi, dan memiliki keabadian hingga hari kiamat. Dialah jin yang menjadi syaitan penggoda, dan suka mengkafirkan manusia. Barsisoh adalah seorang ulama besar pada masa Bani Israel, yang hari-harinya ia habiskan di tempat peribadatan. Dia dikenal sebagai seorang ahli ibadah, yang telah beribadah selama 70 tahun. Barsisoh juga dikenal memiliki 60.000 murid, dan bahkan dari mereka semua mampu terbang di udara. Semua itu berkat keberkahan yang diberikan Allah kepada Barsisoh. Selain itu, Barsisoh juga memiliki doa yang cepat diijabah. Sudah sekian banyak orang yang menderita penyakit kronis, bisa sembuh berkat doa darinya. Melihat ketaatan, serta keistimewaan yang dimiliki ulama besar ini, membuat iblis menjadi gelisah dan geram. Ia pun mencari cara untuk menghancurkannya. Iblis kemudian mengumpulkan para setan, untuk mencari siapakah yang sanggup menghancurkan musuh terbesarnya itu. Iblis berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup menghancurkan, atau memfitnah Barsisoh? Dia adalah orang yang telah melemahkan misi kita, untuk menghancurkan anak cucu Adam." Kemudian tampillah Ifrit yang menjadi pemimpin para setan. Ia pun menjawab, "Aku sanggup menghancurkan Barsisoh. Dan apabila aku gagal, maka aku tidak akan menjadi pemimpin lagi." Iblis berkata, "Kalau begitu, Barsisoh adalah urusanmu." Ifrit kemudian pergi ke istana seorang raja Bani Israel, yang diketahui memiliki seorang putri yang disayanginya. Pada saat Ifrit datang ke istana, sang putri itu sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, kemudian Ifrit menjadikan dia gila dengan tanpa sebab. Sehingga, keluarganya tersontak kaget melihat perubahan sikap sang putri, yang tidak diketahui sebabnya itu. Sampai beberapa hari, sang putri tidak kunjung sembuh dari penyakit aneh yang dideritanya. Ketika keluarga istana sedang khawatir, setan datang ke sana dengan wujud manusia. Ia lalu menyarankan untuk membawa Tuan Putri pada seorang ulama besar yang bernama Barsisoh. Tanpa pikir panjang, keluarga istana menyetujui saran orang yang tidak dikenal itu, dan membawa Tuan Putri ke tempat ulama besar yang disarankan olehnya. Setelah sampai di sana, ulama besar itu langsung berdoa, dan seketika itu Tuan Putri sembuh total. Kemudian dibawalah sang putri pulang kembali ke istana. Sesampai di istana, penyakit Tuan Putri kembali lagi, seperti halnya hari-hari sebelumnya. Kemudian Ifrit dan pasukannya mendatangi keluarga istana, dan berkata, "Kalau Tuan Putri ingin sembuh dari penyakitnya, bawalah dia pada ulama tadi. Dan tinggalkan Tuan Putri sendiri di sana, agar ulama itu dapat mengontrol perkembangan dan perubahannya." Keluarga besar istana pun menyetujui sarannya, dan membawa Tuan Putri ke tempat ulama besar tadi, untuk meninggalkan Tuan Putri di sana. Akan tetapi, awalnya ulama itu tidak mau, kalau Tuan Putri tinggal sendiri di tempatnya, tanpa ada yang menemani. Keluarga besar istana tetap memaksa, dan meninggalkan Tuan Putri begitu saja, di tempat ulama besar yang terkenal sakti itu. Karena terpaksa, dirawatlah sang putri tadi oleh Barsisoh. Setiap kali Barsisoh memberi makan Tuan Putri, dia tidak pernah sedikit pun melihat wajahnya, dan kejadian ini berjalan sampai beberapa hari. Pada suatu hari, ketika Barsisoh hendak memberi makan, dia melihat wajah Tuan Putri. Kemudian muncullah keinginan syahwatnya. Dia pun mendekati Tuan Putri, dan kemudian menghamilinya. Setelah mengetahui kehamilan sang putri, setan mendatangi Barsisoh dan berkata, "Kamu telah menghamili Tuan Putri. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari hukuman raja, kecuali kamu membunuhnya, dan mengubur Tuan Putri di tempatmu. Dan apabila keluarganya datang bertanya, bilang saja Tuan Putri tidak bisa diselamatkan, dan akhirnya dia meninggal dunia. Dengan alasan itu, mereka pasti mempercayaimu." Barsisoh yang kehilangan akal sehatnya, kemudian membunuh Tuan Putri, lalu menguburnya di belakang rumah miliknya. Singkat cerita, kemudian datanglah keluarga istana, untuk menanyai kabar putri mereka.
Dan Barsisoh pun menjawab, seperti apa yang telah disarankan setan. Dan akhirnya, keluarga istana pun mempercayainya. Menurut pendapat yang lain, ketika Barsisoh ditanya oleh keluarga istana, dia menjawab, Tuan Putri sudah sembuh dari penyakitnya, dan dia langsung kembali ke istana. Keluarga istana pun mempercayainya dan kembali ke istana untuk mencari Tuan Putri. Sesampainya di istana mereka tidak menemukan Tuan Putri. Ketika pihak kerajaan sudah mempercayai alasan Barsisoh, kemudian setan datang ke istana dan berkata, sebenarnya ulama besar itu telah menghamili Tuan Putri. Karena dia takut ketahuan, maka dia membunuhnya dan mengubur Tuan Putri di tempatnya. Menurut riwayat lain, ketika pihak kerajaan sudah mempercayai Barsisoh, setan kemudian datang dalam mimpi para saudara sang putri. Di dalam mimpi tersebut, setan menyerupai Tuan Putri dan menjelaskan tentang semua yang terjadi sebenarnya. Mendengar kesaksian mengejutkan itu, raja beserta rombongan istana mendatangi tempat ulama besar itu. Mereka pun mencari dan menggali kuburan Tuan Putri. Ketika jasadnya diambil, ternyata kabar itu benar. Di lehernya terdapat bekas luka, yang menunjukkan bahwa sang putri telah dibunuh. Melihat kejadian ini, raja pun murka. Ia kemudian menyeret ulama besar itu ke istana, lalu menyalibnya. Pada saat situasi seperti itu, setan datang dan berkata, aku bisa melepaskanmu dari hukuman ini, jika kamu bersedia sujud kepadaku. Dan aku akan mengatakan kepada raja, bahwa sebenarnya yang membunuh Tuan Putri bukanlah kamu, tapi orang lain. Di tengah ketidakberdayanya karena mengalami siksaan, Barsisoh kemudian menjawab, mana mungkin aku bisa bersujud, jika keadaanku seperti ini. Kemudian setan menjawab, cukup dengan isyarah mengedipkan matamu, atau menganggukkan kepalamu. Yang terpenting kamu berniat sujud kepadaku. Dirasa itulah hal yang akan menyelamatkannya, maka Barsisoh pun menuruti permintaannya. Dan setelahnya, maka setan pun berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Dan seketika itu juga, sang ulama besar ahli ibadah yang bernama Barsisoh meninggal dunia dalam keadaan kafir. Semoga kita dijauhkan dari perkara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 16. Jadi, berhati-hatilah. Siapapun kita, apapun kedudukan dan pangkat kita, maka kita harus benar-benar bisa menjaga diri dan ingat kepada Allah. Karena seorang ulama besar seperti Barsisoh pun bisa tersesat, dan mati meninggalkan Allah. Ini menjadi contoh dan pengingat untuk kita semua. Semoga kita hamba yang lemah ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan sahabat Syaban saat sakaratul maut. Syaban. Namanya tidaklah menonjol layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Sahabat Syaban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah, beliau selalu hadir di dalam masjid sebelum sholat fardu berjamaah dimulai. Syaban selalu duduk di sudut masjid, sambil dirinya beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid, bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan. Akan tetapi, agar dirinya tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Syaban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di manakah Syaban berada. Tidak seperti hari-hari biasanya. Tidak ada seorang pun yang melihat Syaban, yang menyebabkan sholat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Syaban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah sholat subuh. Rasulullah khawatir, jika terlalu lama menunggu, sholat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang.
Selesai melaksanakan jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah sholat subuh itu. Adakah yang tahu, di manakah rumah Syaban? Salah seorang sahabat ada yang mengetahui, di manakah letak rumah sahabat Syaban berada. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Syaban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke rumah Syaban kala itu. Dengan segera, rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Syaban. Perjalanan yang ditempuh amat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah sholat subuh, sampai waktu afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucap salam, sambil mengetuk pintu. Kemudian, keluarlah seorang wanita membukakan pintu, sambil membalas salam. Rasulullah pun bertanya, "Benarkah, ini adalah rumah Syaban?" Wanita itu menjawab, "Iya benar. Dan saya istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Bisakah kami bertemu dengan Syaban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami." Wanita itu menjawab, sambil menitikkan air mata di pipinya, "Mohon maaf ya Rasulullah. Beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum adzan subuh." Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab Rasulullah dan para rombongannya. Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada engkau." Rasulullah pun menjawab, "Silakan. Hal apakah yang hendak ingin engkau tanyakan?" Wanita itu berkata, "Tadi sebelum ia meninggal, ia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Kemudian istri Syaban itu pun menjelaskan. Dalam masing-masing teriakan ia berkata, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan firman Allah pada Quran Surat Qaf, ayat ke-22. Yang artinya, "Sungguh, kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan penutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam." Quran Surat Qaf, ayat 22. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan amat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Syaban lakukan, ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, semua peristiwa yang disaksikan oleh Syaban, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping amal perbuatannya, Allah juga memperlihatkan ganjaran yang Syaban terima. Mengenai teriakan pertama, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Dalam penayangan amalnya itu, Syaban menyaksikan suatu amal, yang biasa ia lakukan setiap hari. Yaitu berupa perjalanannya pergi ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dari perjalanan yang amat panjang itu, Syaban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Syaban. Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Mengenai teriakan kedua, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Saat itu, di saat musim dingin, angin menghembuskan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Syaban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah, dan mengambil baju untuk dibuat selimut. Syaban sengaja mengenakan baju yang baru di dalam, sedangkan baju yang jelek dipakainya di luar. Syaban sengaja melakukannya, karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, yang terkena hanya pada baju yang luar. Sedangkan, baju yang dalam masih bersih, dan dapat digunakan untuk sholat berjamaah, setelah menanggalkan baju yang luar. Di tengah perjalanan, Syaban menemukan seseorang yang sedang kedinginan. Tanpa ragu, Syaban segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu menyelimuti orang itu, sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan, dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Syaban kemudian melihat ganjaran yang ia terima, sebagai balasan untuknya, yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu.
Setelah diperlihatkan amalnya, Syaban pun merasa sangat menyesal. Seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Dan mengenai teriakan ketiga, aduh, mengapa tidak semua? Syaban merasa sangat menyesal dengan amalnya sendiri. Pada suatu pagi, Syaban hendak sarapan dengan sebuah roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsinya dengan cara dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap olehnya. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Syaban, sambil ia meminta makan. Pengemis itu mengaku bahwa sudah 3 hari ia tidak makan sama sekali. Syaban pun merasa sangat iba dengan kondisi pengemis tersebut. Ia pun kemudian membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar, dan juga membagi susunya ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Maka, Syaban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima, dari memberikan sebagian sarapannya, yang berupa separuh roti dan separuh susu itu. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu, pahalanya yang didapatkannya akan jauh lebih besar lagi. Subhanallah. Sahabat Syaban merasa menyesal, bukan menyesali amal perbuatan yang telah ia lakukan. Hanya saja, ia masih merasa menyesal, mengapa tidak maksimal dalam melakukan amal baiknya itu. Seandainya saja ia melakukan dan memberikannya secara maksimal, tentunya saja pahala yang akan ia terima juga lebih maksimal, dan berlipat ganda. Jika sekelas sahabat Syaban saja menyesali amal kebaikannya yang tidak maksimal, lantas, bagaimana dengan kita yang sering lalai dalam menjalankan perintah agama? Nabi Ibrahim dan Malaikat Maut. Kiamat kecil adalah hal yang pasti, dan akan terjadi di dunia, sebelum datangnya kiamat besar. Salah satu kiamat kecil yang harus kita yakini ialah kematian. Kematian merupakan suatu hal yang pasti, dan akan terjadi kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di dunia. Saat kematian itu datang, segala hal yang ada di dunia akan ditinggalkan, dan yang dibawa hanyalah amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Meninggalnya orang soleh, dan orang yang semasa hidupnya penuh dengan kezoliman, proses pencabutan nyawa mereka tentulah berbeda. Saat kematian menjemput orang-orang soleh, maka ia akan terlihat begitu tenang, pasrah, dan bahagia. Berbeda dengan orang-orang yang semasa hidupnya penuh dengan kezoliman. Saat menjelang kematiannya, ia akan merasa sangat ketakutan, tersiksa, atau kesusahan saat sakaratul mautnya. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan, saat itu di mana terjadinya percakapan antara Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan malaikat Israil sang pencabut nyawa. Nabi Ibrahim adalah manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya, sampai beliau mendapat julukan Khalilullah, atau kekasih Allah. Keistimewaan ini semakin bertambah, saat Allah memilihnya sebagai ayah dari para nabi, baik dari Bani Ismail, maupun dari Bani Israel. Sedangkan, malaikat Israil biasa juga disebut dengan malaikat maut. Ia merupakan salah satu malaikat yang harus kita imani keberadaannya. Malaikat Israil merupakan malaikat yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, dan tegas dalam menjalankan keputusan dari Allah. Suatu hari, malaikat maut Israil mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bertanya, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Dia adalah sahabatku, sekaligus juga muridku." Malaikat kembali bertanya, "Ada perlu apakah dia datang menemuimu?" Nabi Ibrahim lantas menjawab, dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Rupanya, malaikat tersebut menyampaikan hal yang tidak menggembirakan kepada Ibrahim. "Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi." Selesai berkata seperti itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Mendengar kabar tadi, beliau berniat memberitahu anak muda tersebut mengenai persoalan ini. Namun, langkah Nabi Ibrahim tiba-tiba terhenti.
Nabi Ibrahim memilih untuk bungkam, dan biarlah kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Nabiullah Ibrahim masih melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Dan bahkan, beliau masih bisa melihat anak muda tersebut sampai di usianya yang ke-70 tahun. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada malaikat maut, apakah dia telah berbohong tempo hari. Sewaktu menyampaikan kabar bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi. Malaikat maut kemudian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba menahannya. Apa hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menahanmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut? Tanya Ibrahim. Wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Dan hal itulah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut, jawab malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat kisah lain yang menceritakan bahwa pada saat itu malaikat maut datang dengan wujud yang tampan. Namun, Nabi Ibrahim telah mengetahui bahwa dia adalah malaikat maut. Sehingga, malaikat maut pun menjelaskan tujuannya datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu diutus untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim, beliau berkata, "Wahai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu, ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Bingung akan perkataan yang dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya malaikat maut naik ke langit, untuk menyampaikan protes Nabi Ibrahim. Allah kemudian berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Malaikat maut kembali mendatangi Ibrahim. Kemudian dia menyampaikan apa yang telah dikatakan Tuhannya. Mendengar hal itu, maka Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Akhirnya, malaikat maut pun mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dikuburkan di perkebunan Hairun. Sebelumnya, beliau memang sudah berwasiat agar dikuburkan di sana. Banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang bagaimana akhir hayat dari Sang Khalilullah. Di antaranya adalah riwayat kisah tadi, sebagaimana tertulis dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, karangan Imam Khatib Al-Baghdadi. Awal mula malaikat mendapat tugas mencabut nyawa. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan tentang awal mula Allah Ta'ala memberikan tugas tersebut kepada malaikat Israel. Riwayat ini disampaikan Az-Zuhri, Wahab bin Munabbih, dan lainnya, sebagaimana dinukil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian, Jibril pun pergi ke bumi, untuk menjalankan atas apa yang telah diperintah Allah. Akan tetapi, bumi enggan menyerahkannya, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail, untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi, bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Dan Allah pun melindunginya. Untuk yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Sama seperti sebelumnya, bumi kembali meminta perlindungan. Namun, saat itu Israel tidak memberinya perlindungan. Dia lalu mengambil sebagian tanah dari bumi, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Iya benar, Tuhanku," jawab Israel. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya, seperti apa yang telah dilakukan kedua temanmu itu?"
Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka sejak saat itulah, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Saat ini kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Namun, ketika mendengar hal tersebut, malaikat Israel menjadi bersedih dan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis, wahai Israel?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, para utusan, dan orang-orang pilihan. Dan sesungguhnya, Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci, selain apa yang dinamakan dengan kematian. Maka, apabila mereka mengetahui bahwa Akulah yang mencabut nyawanya, pastilah mereka membenciku dan memakiku." Kata Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, "Sesungguhnya Aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan. Sehingga, mereka menisbatkan kematiannya kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bahwa hal tersebutlah yang kemudian membuat Allah menciptakan berbagai penyakit, dan segala macam lainnya, yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa malaikat maut nantinya akan menjadi malaikat yang terakhir kali dimatikan. Ia dimatikan bersama 3 malaikat lain, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Disebutkan juga, bahwa keempat malaikat tersebut bertugas untuk memimpin urusan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu As-Syaikh dalam kitab Al-Asama, dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab Al-Iman, dari Ibnu Sabit yang mengatakan, urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat maut, atau malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa. Sedangkan, malaikat Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Gambaran wujud malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan tugas khusus. Salah satunya adalah malaikat maut, yang bertugas menjemput kematian seseorang, dengan cara mencabut nyawanya. Malaikat merupakan makhluk gaib, yang wajib diimani setiap umat muslim. Keberadaan malaikat memang tidak terlihat kasat mata, namun bukan berarti tidak ada. Malaikat memiliki wujud yang berbeda-beda. Mengutip buku Ensiklopedia Kiamat, oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgor. Di dalamnya dijelaskan, ketika ajal seseorang telah tiba, dan manusia siap memasuki alam gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut, untuk mencabut roh yang mengatur dan menggerakkan badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am, ayat 61. Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga, apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Malaikat maut akan mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus. Sedangkan kepada orang kafir dan munafik, ia datang dalam bentuk yang buruk lagi menakutkan. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib diriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia, dan menuju akhirat, maka malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di depannya, sejauh pandangan si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya, dan berkata,
Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Tuhanmu. Lalu jiwa itu keluar mengalir, seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kantong air. Lalu si malaikat kemudian mengambilnya. Jika ia seorang kafir sedang dalam keadaan terputus dari akhirat, dan menghadapi dunia, maka dari langit turunlah malaikat kepadanya. Mereka sangat galak, bengis, dan hitam wajahnya, dengan memakai pakaian menjijikkan dari neraka. Para malaikat duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah." Lalu berpisahlah ia dari jasadnya. Dan si malaikat mencabut nyawanya, seperti mencabut bulwal yang tebal dan basah. Bersamaan dengan itu, terputuslah urat-urat dan syarafnya. Dalil ini menyatakan, bahwa malaikat maut memberi kabar gembira kepada mukmin, bahwa ia akan mendapat ampunan dan ridho dari Allah. Dan memberi kabar buruk kepada si kafir, bahwa ia akan mendapat kebencian dan murka Allah. Fenomena sakaratul maut ini tidak dapat disaksikan oleh orang yang masih hidup. Namun, orang-orang di sekitar dapat melihat tanda dan gejala-gejalanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Waqiah, ayat 83 hingga 85. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Yang diceritakan dalam ayat tadi, adalah roh yang melintasi tenggorokan saat sekarat. Dan orang-orang di sekitar yang mati menyaksikan sakaratul maut, yang sedang dialaminya itu. Namun, mereka tidak dapat melihat malaikat yang mencabut rohnya. Menurut beberapa ahli tafsir seperti Mujahid dan As-Sadi, turunnya malaikat terjadi pada saat seseorang mengalami sekarat. Tak diragukan lagi, bahwa ketika sekarat, manusia akan berada dalam situasi yang sulit. Seorang yang sekarat akan mengkhawatirkan masa depan yang akan datang, dan nasib orang-orang yang ia tinggalkan. Bagi seorang muslim yang beriman, malaikat akan datang, guna menenangkan dirinya terhadap apa yang dikhawatirkannya, sekaligus menenteramkan hatinya. Sebagaimana termaktub dalam surat Fussilat ayat 30. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut, dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Selama seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya, maka Allah akan selalu menolongnya, khususnya dalam situasi sulit. Yang salah satunya adalah saat sekarat. Malaikat maut akan memiliki wujud dan sikap yang berbeda, saat mencabut nyawa orang beriman, dan saat mencabut nyawa orang kafir. Terhadap orang-orang kafir, malaikat turun kepada mereka dalam keadaan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 97. Sesungguhnya, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." Ayat ini turun, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Ayat ini berkenaan dengan sekelompok orang yang telah masuk Islam, tetapi tidak hijrah, lalu meninggal atau terbunuh dalam barisan musuh. Pada saat sekarat, malaikat bersikap kasar terhadap mereka, dan memberi kabar, bahwa mereka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pencabutan nyawa orang-orang kafir pada Perang Badar, oleh para malaikat, yang termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat 50 hingga 51. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri."
Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan ayat-ayat tadi sebagai berikut. Dan seandainya engkau lihat hai Muhammad, keadaan saat para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, niscaya kau akan melihat hal yang mengerikan. Ketika itu, malaikat memukul wajah dan belakang mereka, seraya mereka berkata, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Ibnu Katsir mengisyaratkan, meskipun peristiwa itu terjadi pada Perang Badar, hal ini juga mencakup untuk semua orang kafir. Malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Dalam ajaran agama Islam, malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Ia menjalankan tugasnya sebagai pencabut nyawa bagi setiap makhluk yang hidup, baik dari golongan manusia maupun jin. Malaikat Israel mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Sehingga, ia dapat dengan mudah menjangkau barat hingga timur alam semesta ini. Malaikat Israel juga sangat sering turun ke bumi menemui para nabi, serta pada saat mencabut nyawa manusia. Namun, meski Israel adalah malaikat maut, dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa, pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Dengan begitu, malaikat Israel yang juga sebagai makhluk Allah pasti akan merasakan mati, walaupun tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Saat jari kiamat telah tiba, dan ketika terompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka akan terjadi peristiwa berikut. Tiupan pertama akan sangat membuat takut penduduk langit dan bumi. Tiupan kedua akan memusnahkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tiupan ketiga adalah tiupan membangkitkan semua yang telah mati, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir. Pada saat tiupan kedua inilah, maka akan matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Arash. Kemudian, Allah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat-malaikat tadi. Dan malaikat Israel pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Tidakkah engkau tahu, bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Lalu Allah berfirman lagi, aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ketika Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka, untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika, karena saking dahsyatnya jeritan Israel itu. Pada saat itu, Israel berkata, kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka, sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin, dengan cara yang paling lembut sekali. Setelah itu, matilah malaikat pencabut nyawa. Dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah itu, Allah kemudian membangkitkan malaikat Israfil dan malaikat Arash. Kemudian memerintahkan Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, dan menunggu perintah selanjutnya dari Allah yang maha kuasa. Kemudian, Allah membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah kemudian memerintahkan mereka dengan mengendarai buruk,
untuk menuju ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah membangkitkan Nabi Muhammad SAW. Dan barulah dibangkitkan semua makhluk yang sudah mati tadi. Saat manusia dibangkitkan, maka mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka. Dan mereka lalu dikumpulkan di padang mahsyar, untuk menunggu hisab amal perbuatannya selama hidup di dunia. Demikianlah kisah dari malaikat Israel pada saat mencabut nyawanya sendiri. Semoga kisah ini dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua. Godaan iblis saat sakaratul maut. Imam Abu Hanifah berkata perkara yang banyak menyebabkan hilangnya iman seseorang adalah waktu sakaratul maut. Semoga Allah menjaga kita dan Anda semua dari hilangnya iman. Dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya setan yang dilaknat Allah, mendatangi dan duduk di atas kepala seseorang, yang sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu setan itu berkata kepadanya, "Tinggalkanlah agama ini. Dan katakanlah, Tuhan ada dua, agar engkau selamat dari kepayahan." Ketika itu, ada kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena itu, tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri kepada Allah. Dan bangunlah pada tengah malam, dengan memperbanyak rukuk dan sujud, agar selamat dari siksa Allah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apakah yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas iman, meninggalkan takut mati, dan berbuat zolim terhadap sesama. Maka, orang yang dalam hatinya ada 3 sifat tersebut, biasanya ia keluar dari dunia sebagai orang kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Hal yang paling berat dirasakan mayat adalah rasa haus, dan terbakarnya hati. Pada waktu itu, setan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan keimanan orang mukmin. Karena sangat hausnya pada waktu itu, setan datang padanya dengan membawa tempat air dari es, dan menggerak-gerakkannya. Maka berkatalah orang mukmin, "Berilah aku air." Dia tidak tahu, bahwa itu adalah setan. Maka setan berkata, "Katakanlah, tidak ada yang menciptakan alam ini, maka engkau akan kuberi air." Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan datang pada telapak kakinya, dan menggerak-gerakkan tempat air itu. Lalu setan berkata lagi, "Katakanlah, Rasulullah adalah pembohong. Maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu celaka, dia menurutinya, karena dia tidak sabar dalam kehausan. Dan dia akan keluar dari dunia sebagai orang kafir. Dan jika orang itu beruntung, maka dia menolak permintaan setan. Dan dia akan memikirkan akibatnya. Sebagaimana yang diceritakan pada kisah Abu Zakaria Az-Zahid. Ketika menghadapi kematian, sahabatnya datang kepadanya, saat Abu Zakaria sedang menghadapi sakaratul maut. Para sahabatnya mengajarinya kalimat thayyibah, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Tapi dia memalingkan wajahnya, dan tidak mau mengucapkannya. Maka diulanginya untuk kedua kalinya, tapi dia tetap memalingkan wajahnya, dan tidak mengucapkannya. Diulangi sampai 3 kali, dan Abu Zakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkannya." Maka dia pun pingsan di depan teman-temannya. Setelah Abu Zakaria sadar dari pingsannya yang sesaat, dan merasa ringan, dia membuka matanya dan berkata pada mereka, "Apakah engkau mengatakan sesuatu kepadaku?" Mereka berkata, "Ya, kami mengajarkanmu syahadat sebanyak 3 kali. Dan engkau berpaling 2 kali. Dan engkau berkata pada saat yang ketiga, aku tidak akan mengucapkannya." Abu Zakaria kemudian menjelaskan tentang kejadian tersebut. "Aku didatangi iblis yang membawa tempat air dan duduk di kananku, sambil menggerak-gerakkan tempat air. Dan dia berkata padaku, 'Apakah engkau membutuhkan air?' Aku berkata,
Ya. Dia berkata lagi, katakanlah Isa anak Allah. Maka, aku berpaling darinya. Kemudian setan mendatangi pada kakiku, dan berkata padaku seperti tadi. Dan untuk ketiga kalinya, ia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Aku pun berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Maka iblis membanting tempat air tersebut, dan berlari menjauh. Aku menolak ajakan iblis, bukan menolak bimbingan kalimat syahadatmu. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, dan utusannya. Ucap Abu Zakaria ketika menjelaskan kepada para sahabatnya. Perjuangan Imam Ahmad menghadapi iblis saat sakaratul maut. Ahmad bin Hanbal adalah salah satu tokoh imam besar dalam Islam. Menjelang wafatnya, pendiri mazhab Hanbali ini diketahui menderita penyakit keras. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, ia sempat diganggu iblis, kala menghadapi sakaratul mautnya. Saat itu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, tahun 241 Hijriah, atau 855 Masehi. Kala itu, Imam Ahmad sudah menderita sakit yang amat parah, yang membuat suhu tubuhnya memanas. Napasnya tersengal-sengal, hingga tubuhnya terus melemah. Soleh bin Ahmad, putra dari Imam Ahmad, memberikan kesaksian kondisi ayahnya, yang saat itu kurang dari 50 hari menjelang ajal. Di masa-masa itu, Imam Ahmad bahkan tidak mengeluh kesakitan sekalipun. Raut wajahnya tetap tenang, meski berada di puncak kesakitan. Kemudian, Soleh bin Ahmad bercerita, bahwa Imam Ahmad tiba-tiba mengeluarkan beberapa keping uang, yang berada di selembar sapu tangan yang disimpannya. Sang imam pun berwasiat kepada putranya, untuk menginfakkan uang tersebut atas nama dirinya. Beberapa hari setelahnya, sakaratul maut pun menghampiri Imam Ahmad. Soleh bin Ahmad turut menceritakan kesaksiannya, saat sang ayah melalui detik-detik sebelum kematiannya. Soleh bin Ahmad mengatakan, ayahnya kerap kali mengucapkan kata, tidak akan. Hal itu sering beliau ucapkan pada saat sakaratul maut. Soleh bin Ahmad maupun Abdullah bin Ahmad, putra kedua Imam Ahmad, mereka heran dan bertanya kepada ayahnya. Wahai ayah, apa maksud dari perkataan yang selalu engkau ucapkan ini? Imam Ahmad menjawab, wahai anakku, sesungguhnya iblis berdiri di pojok rumah ini. Dia sedang menggigit jarinya seraya berkata, apakah engkau akan terkecoh olehku, wahai Ahmad? Maka, aku berkata demikian. Setelahnya, Imam Ahmad memberi isyarat pada para ahli warisnya, untuk mengudukan dan membersihkan sela-sela jemarinya. Tak lama seusai Imam Ahmad sempurna diwudukan oleh kedua putranya, ia pun mengembuskan napas terakhirnya, tepat pada Jumat pagi. Kabar duka itu pun dengan cepat tersiar kemana-mana. Umat Islam pun berbondong-bondong melayatnya, bahkan seketika jalanan pun menjadi sempit. Hal itu dikarenakan kehadiran para pelayat dari berbagai penjuru, untuk hormat jenazah mengantarkan sang imam besar tersebut. Berdasarkan cerita wafatnya Imam Ahmad, bahwa saat ajal manusia sudah dekat, atau saat sakaratul maut pun, manusia tidak lepas dari gangguan setan. Keterangan ini juga ternyata pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Setan menggoda manusia pada saat sekarat, karena saat itu adalah waktu hajat. Menurut beberapa ulama, gangguan setan menjelang ajal tidak berlaku sama bagi tiap orang. Menurut mereka, bahkan ada yang ditawarkan lebih dari 2 agama oleh setan, di saat-saat menjelang ajalnya akan tiba. Keadaan tersebut termasuk dengan fitnah kehidupan dan kematian. Sebab itu, Muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Ibnu Katsir mencatat dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa di hari kematian Imam Ahmad, ada 20.000 Yahudi, Nasrani, dan Majusi, yang mereka semua ikrar bersyahadat masuk Islam. Sungguh kematian yang membawa keberkahan bagi agama. Susahnya mengucapkan kalimat tauhid.
Kita sering mendengar sebuah doa saat ada kabar duka meninggal dunianya seseorang. Dan mereka biasanya mengatakan, semoga dia husnul khotimah. Meninggal dengan husnul khotimah, atau akhir yang baik, adalah cita-cita setiap muslim. Lumrahnya, tidak ada seorang pun yang menghendaki mati dalam keadaan suul khotimah, atau akhir yang buruk. Karena, itu merupakan pertanda malapetaka teramat besar akan dijalaninya, di alam sesudah kehidupan dunia. Disebutkan, bahwa salah satu tanda orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Di antaranya adalah, dia mampu mengucapkan kalimat tauhid sebagai kalimat terakhir, yang diucapkannya sebelum kematian. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu sekalian dengan kalimat tahlil, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim dan Imam 4. Dan betapa mengerikannya, jika seseorang menjelang ajalnya, meski masih mampu berbicara, tetapi ia tidak bisa mengucap kalimat mulia tersebut. Padahal, orang tersebut telah dipandu atau ditalkin untuk mengucapkannya, dikala maut akan menjelang. Akan tetapi, yang keluar dari mulutnya di saat terakhir, justru kata-kata yang tidak ada manfaatnya, dan bahkan malah hal buruk. Dan dihalangi antara mereka, dengan apa yang mereka ingin. Sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa, dengan mereka pada masa dahulu, Quran Surat Saba, ayat 54. Terdapat kisah dari Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang imam, ahli hadis, alim, dan seorang mufassir Al-Quran yang sangat terkenal. Ia pernah mengisahkan seseorang, yang semasa hidupnya menghabiskan waktu hanya untuk urusan dunia. Dan ketika sakratul maut membelitnya, ia kesusahan mengucapkan kalimat tahlil. Hal itu disaksikan anak-anaknya yang berkumpul. Dan mereka membimbingnya, untuk mengucapkan kalimat mulia itu, agar ayah tercinta mereka menyebutnya sebagai ucapan terakhir, sebelum ia meninggalkan dunia. Mereka para keluarganya berkata, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi ia hanya bisa menjerit kesakitan. Anak-anaknya mengulangi lagi, tetapi kembali ia hanya bisa menjerit. Bahkan ia malah berkata, perbaikilah rumah Fulan di bagian ini. Tanamilah kebun si Fulan. Dan ambillah toko si Fulan. Ia terus mengulanginya, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Ibnu Qayyim pernah meriwayatkan tentang seorang pedagang, yang ketika ajal hendak menjemputnya, ia ditalkin dengan kalimat syahadat. Tetapi, ia malah berkata berulang-ulang, barang ini murah. Pembeli ini bagus. Kemudian ini, dan kemudian itu. Sampai akhirnya nyawanya tercabut, dan dia dalam keadaan yang demikian. Lalu ia pun dikubur dalam tanah. Kemudian juga dikisahkan, tentang seorang yang sering berkumpul dengan peminum khamar. Ketika ajal menjemput, seseorang yang berada di sampingnya berkata, wahai Fulan, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Seketika wajahnya pucat pasi. Orang yang berada di sampingnya itu mengulangi perkataannya. Wahai Fulan, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Maka ia menoleh ke orang yang berusaha membimbingnya tersebut, dan berteriak, tidak. Minumlah khamar, dan tuangkan bagiku. Minumlah khamar, dan tuangkan bagiku. Ia terus-menerus mengulang ucapan itu, sampai ruhnya tercabut. Ibnu Qayyim juga mengisahkan, terdapat seorang lelaki pencinta lagu tengah menghadapi sakaratul maut. Ketika kondisinya semakin kritis, dikatakan kepadanya, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi, ia terus berdendang dan berkata, busuk, busuk. Begitulah keadaannya, sampai nyawanya tercabut dari jasadnya.
Di waktu terpenting dalam akhir hidupnya itu, ia hanya bisa menyanyi dan berdendang. Agar kita tidak bernasib seperti kisah-kisah yang telah dijelaskan tadi, setiap muslim perlu terus memperbaiki diri, dan lebih menyibukkan diri dengan ketaatan, serta menghindari kemaksiatan. Sebagai bagian dari ikhtiar, hendaknya kita juga senantiasa memanjatkan doa, terutama saat sujud ketika sholat, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kisah Nabi Musa dan malaikat menjelang sakaratul maut. Kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam ini diambil dari buku kisah-kisah dalam hadis Nabi oleh Muhammad Nasrullah. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam telah tiba waktunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Ketika hendak mendatangi Nabi Musa alaihissalam, malaikat Israil lantas diubah bentuknya menjadi sesosok manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan malaikat Israil yang tiba-tiba ini mengagetkan Nabi Musa alaihissalam. Sebab keterkejutannya itu, Nabi Musa alaihissalam pun memukul malaikat Israil hingga matanya juling dan terlepas. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika ia menemuinya, Musa alaihissalam mencungkil matanya. Malaikat maut lantas kembali kepada Tuhannya, dan berkata, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin mati. Rupanya, Nabi Musa alaihissalam tadi mengira bahwa malaikat Israil yang menyamar sebagai manusia ini adalah seorang yang tidak dikenal, yang hendak menyerangnya. Sehingga, Nabi Musa alaihissalam berusaha melindungi diri. Malaikat Israil pun kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memberitakan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak ingin dicabut nyawanya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israil untuk turun kembali. Ia mendapat perintah menemui Nabi Musa alaihissalam dan menanyakan perihal waktu kematiannya. Sehingga, untuk yang kedua kalinya itu, malaikat Israil mendatangi Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia lagi. Namun, kali ini Nabi Musa alaihissalam sudah mengenalinya. Dalam pertemuan keduanya dengan malaikat maut, Nabi Musa alaihissalam dipersilakan malaikat Israil untuk memilih hidup lama, atau segera dicabut nyawanya. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam memilih untuk dicabut nyawanya saat itu juga. Dikisahkan dari Ibnu Katsir, dalam buku Kisah Para Nabi, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam sempat berdialog dengan malaikat Israil. Nabi Musa alaihissalam bertanya, tanyakanlah kepada Tuhanku. Apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya? Malaikat Israil pun menjawab, kemudian ia harus mati. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berkata, kalau begitu, hari ini saja. Karena waktu tersebut tidak terlalu lama. Begitulah kisah Nabi Musa alaihissalam, yang nyawanya dicabut oleh malaikat Israil, ketika usianya 120 tahun. Permintaan terakhir Nabi Musa sebelum meninggal adalah, beliau menginginkan untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci Baitul Maqdis, hingga sampai sejauh lemparan batu saja. Hingga pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya, dengan memakamkan Nabi Musa tidak jauh dari Baitul Maqdis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku ke sana, maka akan kutunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya, yang ada di pinggir jalan, di sisi bukit pasir merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah sakaratul mautnya iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut, ayat 57. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan.
Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati, atau kematian. Begitupun dengan iblis dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan kematian iblis, hingga tibanya hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan Allah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Dan di sanalah letak ujian bagi manusia. Ketika datang hari kiamat tersebut, maka tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi maupun menghindar. Begitu juga dengan iblis yang sering melakukan dosa semasa hidupnya. Hingga pada waktu yang telah ditentukan Allah, maka iblis akan menemui ajalnya di tangan malaikat Israel. Pada saat hari kiamat sudah tiba, maka matilah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan bagimu sebanyak bilangan orang-orang yang pertama, sampai yang terakhir sebagai pembantu. Dan aku menjadikan untukmu kekuatan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hari ini aku memberimu pakaian kemurkaan. Maka, turunlah dengan kemurkaanku dan cambukku pada iblis yang terlaknat. Maka, timpakanlah kematian kepadanya. Dan bawalah padanya pahitnya kematian orang-orang dari yang pertama, sampai yang terakhir dari manusia dan jin, dengan kepedihan yang berkali-kali lipat. Dan bawalah besertamu 70.000 malaikat Zabaniyah, beserta setiap malaikat membawa sebuah rantai dari neraka Lazza. Kemudian, turunlah malaikat maut dan malaikat-malaikat lainnya, yang sudah Allah perintahkan untuk datang kepada iblis. Saat malaikat maut tiba di hadapan iblis, maka menjeritlah iblis, karena saking takutnya melihat rupa malaikat maut yang datang dengan penuh murka. Bahkan, apabila ada makhluk yang mendengar jeritan iblis itu, maka pingsanlah orang itu seketika, karena suara jeritan iblis. Kemudian, malaikat maut berkata, "Wahai iblis, rasakanlah olehmu kematian pada hari ini. Sudah berapakah umur yang telah engkau habiskan? Dan berapakah lamanya engkau telah menyesatkan manusia?" Kemudian iblis mencoba kabur, dengan berusaha mencari tempat sembunyi, namun sungguh tidak ada tempat sembunyi baginya. Kemudian iblis bertanya kepada malaikat maut, "Minuman dan siksaan apakah yang akan ditimpakan terhadapku?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Kamu akan diberi minum dari neraka Lazza. Dan siksa yang kamu terima, serupa dengan siksa ahli neraka, tetapi berlipat ganda." Mendengar hal itu, iblis pun menjerit, dengan jeritan yang sekuat-kuatnya. Kemudian ia berlari ke arah timur dan barat. Namun, kemanapun ia pergi, malaikat maut akan selalu ada di sana. Kemudian tibalah ia di tempat pertama kali ia diturunkan. Dan di sana malaikat Zabaniyah sudah menghadangnya, dengan rantai-rantai dari neraka. Tatkala bumi bagaikan bola api, karena dikerumuni oleh malaikat Zabaniyah, yang menikam dengan bebatuan dari neraka. Sehingga, iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih. Pada saat itu, dipanggillah Adam dan Hawa untuk menyaksikan kematian iblis. Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Begitulah kisah sakaratul maut iblis yang sangat mengerikan, karena telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah tadi dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, agar kita dihadapkan dengan kematian yang husnul khotimah. Sakaratul maut Rasulullah. Tiap makhluk yang bernyawa juga akan melewati sakaratul maut. Peristiwa ini juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dirinya didatangi oleh malaikat maut. Saat itu, malaikat maut datang mengabarkan hendak mencabut nyawa beliau. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa. Sehingga, tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Ada sejumlah riwayat yang mengisahkan tentang kebiasaan malaikat maut meminta izin masuk rumah sebelum mencabut nyawanya para nabi. Salah satunya yaitu kepada Nabi Muhammad SAW.
Kisah perjumpaan malaikat maut dengan Rasulullah ini, pernah diceritakan oleh guru besar Universitas Al-Azhar Hairo, Mustafa Murad. Kala itu, malaikat maut meminta izin masuk di depan pintu. Lalu, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu malaikat maut. Ia meminta izin masuk menemuimu. Ia tidak pernah meminta izin masuk kepada manusia sebelumnya. Dan, ia tidak akan meminta izin masuk kepada seorang manusia pun setelah ini." Beliau bersabda, "Izinkanlah ia masuk." Maka, malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya, Allah mengutusku untuk menemuimu, dan memerintahkanku untuk mematuhimu. Jika engkau memerintahkanku mencabut nyawamu, maka akan kucabut. Jika engkau tidak suka, maka engkau akan kutinggalkan." Beliau bertanya, "Apakah engkau akan melakukannya, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Iya wahai Rasul. Itulah yang diperintahkan kepadaku." Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya, Allah telah rindu bertemu denganmu." Rasulullah SAW pun bersabda, "Segera lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu." Sementara itu, dalam kisah lainnya, ada seseorang yang bertamu ke kediaman Rasulullah SAW. Akan tetapi, Fatimah putri sang Nabi tidak mengetahui siapakah dia. "Aku mohon maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk, karena ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil menutup pintu. Fatimah kemudian segera mendekati ayahnya, dan Rasulullah SAW bertanya, "Wahai anakku, siapakah tamu itu?" Fatimah menjawab dengan lembut, "Aku tidak tahu, wahai ayahku. Tapi sepertinya, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya." Rasulullah SAW kemudian menatap putri tercintanya, dengan tatapan yang menggetarkan. Beliau berkata, "Wahai anakku, ketahuilah, bahwa orang yang kamu lihat barusan, ia adalah sosok yang akan mengakhiri kenikmatan sesaat. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia adalah malaikat maut." Mendengar perkataan ayahnya itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Kemudian, malaikat maut mendekati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menanyakan keberadaan malaikat Jibril, malaikat maut memanggil malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, katakanlah kepadaku, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka, dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah SAW, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepadaku, Aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad, dan hanya umatmulah yang berhak memasukinya." Setelah mendengar itu, Rasulullah SAW merasa sedikit tenang. Tak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat Israel terlihat sedang menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan, ruh Nabi Muhammad SAW diambil. Tubuh Rasulullah SAW basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang. Sambil merasakan rasa sakit, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah SAW dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah SAW dalam penderitaan seperti itu.
"Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku, sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu kitabnya, hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang penghulu Rasul itu tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut, Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. "Ya Allah, begitu dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Dan jangan timpakan rasa sakit ini kepada umatku." Demikianlah doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisik, "Jagalah sholat kalian, dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian." Kemudian terdengarlah tangisan di sekeliling beliau. Dan Fatimah tak kuasa melihatnya, dan menutup wajahnya dengan tangannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berbisik, "Umatku, umatku, umatku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah, hingga kesedihan mendalam bagi para sahabat Nabi yang ditinggalkannya. Berpuasa di saat sakaratul maut. Berpuasa merupakan upaya menahan diri dari makan, minum, segala yang membatalkan puasa, berakhlak mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini dilakukan mulai fajar, hingga datangnya senja. Ibadah satu ini sudah dilakukan para nabi sebelumnya. Bahkan, Nabi Adam pun sudah berpuasa. Nabi Nuh berpuasa setiap hari. Kemudian Nabi Daud berpuasa sehari, dan hari berikutnya tidak berpuasa, kemudian lusa dia berpuasa lagi, dan begitulah seterusnya. Nabi Muhammad juga berpuasa. Sebagaimana ajaran Nabi Muhammad, umat Islam wajib berpuasa setiap hari, sepanjang bulan Ramadan. Selain Ramadan, umat Islam dianjurkan berpuasa pada Senin, Kamis, Yaumul Bid, dan beberapa momentum lainnya. Puasa adalah ibadah yang khusus. Tak ada batasan pahala dari Allah untuk orang berpuasa. Allah langsung yang mengganjar, dan yang menentukan besaran pahala untuk mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda Allah dalam sebuah hadis qudsi, yang artinya, "Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan aku langsung yang mengganjarnya." Terdapat seorang alim yang mengakhiri hayatnya dalam keadaan berpuasa. Dia adalah Ibrahim bin Hani An-Naisaburi Az-Zahid. Kisahnya tertulis dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Imam Ahmad bin Hanbal sangat memuliakan dan menghormati Ibrahim bin Hani. Sang alim itu disebut-sebut sebagai wali abdal. Berdasarkan riwayat para sufi, jumlah wali abdal di alam ini hanya 7 orang. Salah satunya adalah Ibrahim bin Hani. Hidupnya Ibrahim bin Hani selalu dipenuhi dengan kezuhudan, lepas dari kecintaan kepada dunia, dan memperbanyak dekat kepada Allah dalam ibadah. Salah satu cara dia mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara beliau berpuasa, sebagaimana yang dilakukan para salafus soleh. Meski dalam kesusahan, dia tetap berpuasa. Suatu ketika, tubuhnya lemah sekali. "Aku sangat kehausan," kata Ibrahim, yang juga dipanggil dengan sebutan Abu Ishaq. Lalu putranya mengambilkan air. Namun, Ibrahim tak langsung meminumnya. Dia bertanya, "Apakah matahari sudah tenggelam?" Lalu putranya menjawab, "Belum, wahai ayahku." Ibrahim pun enggan meneguk air. Dan dia tetap berpuasa. Ibrahim kemudian membaca surah Asy-Syaffat, ayat 61. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Demi menggapai kemenangan di hadapan Allah, dia tetap berpuasa.
Karena itulah, Ibrahim bin Hani tetap dalam keadaan puasa. Beliau menolak air minum pemberian anaknya, hingga akhirnya ajal menjemput sang alim kekasih Allah itu. Sakaratul Maut Nabi Idris alaihissalam. Tak dipungkiri, bahwa malaikat maut tergambar sebagai sosok yang menyeramkan, dan raja tega. Sebab, pekerjaannya adalah mencabut nyawa makhluk Allah. Penggambaran malaikat Israel yang seram itu memang tak salah. Sebab, dalam Al-Quran malaikat Israel juga digambarkan menyeramkan, utamanya saat mencabut nyawa orang kafir, atau pendurhaka. Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, serta berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Niscaya kamu akan merasa sangat ngeri." Quran Surat Al-Anfal, ayat 50. Namun perlu diketahui, bahwa cara malaikat Israel mencabut nyawa tidaklah sama. Hal tersebut tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawa secara kasar. Dan sebaliknya, bila ia melakukannya terhadap orang yang soleh, maka cara mencabutnya dengan lemah lembut, dan penuh dengan kehati-hatian. Namun begitu, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Kisah berikut ini akan menggambarkan malaikat Israel, yang penuh dengan peri kemanusiaan. Sosok malaikat maut yang mencerminkan, bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan kasih sayang. Ini adalah kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malakal maut menyebut beliau sebagai sahabatnya. Masyhur diriwayatkan, bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli ibadah. Beliau kuat mengerjakan sholat, sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam. Dan tak lupa selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang sedemikian banyak, setiap malam diantarkan naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut, yakni malaikat Israel. Maka, bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka, turunlah ia ke dunia, dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan, dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum, wahai Nabi Allah. Salam malaikat Israel. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam sama sekali tidak mengetahui, bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam pun melayani malaikat Israel. Dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama. Namun, ditolaklah ajakan itu oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam menghususkan waktunya untuk menghadap Allah, sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir, dalam melakukan kesibukan sehari-harinya, dan beliau hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan. Di mana, pada saat itu pohon-pohonnya sedang berbuah, dan buahnya terlihat sangat menggiurkan. Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita. Pinta malaikat Israel menguji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kata Nabi Idris alaihissalam. Mengapa, wahai Nabi Idris? Tanya malaikat Israel yang berpura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita. Ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, semalam, Anda menolak makanan yang halal. Dan kini, Anda malah menginginkan makanan yang haram.
Malaikat Israel itu pun tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam kemudian memperhatikan terus wajah tamunya yang tidak merasa bersalah itu. Diam-diam beliau penasaran tentang siapa sebenarnya tamu yang belum dikenalnya itu. "Siapakah gerangan?" pikir Nabi Idris alaihissalam. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanya Nabi Idris alaihissalam. "Aku adalah malaikat Israel," jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam pun terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya menjadi bergetar tak berdaya. "Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku?" selidik Nabi Idris alaihissalam serius. "Tidak," jawab malaikat Israel dengan senyum penuh hormat. "Atas izin Allah, aku sekedar bersilaturahmi kepadamu," jawab malaikat Israel. Nabi Idris pun manggut-manggut memahaminya. Beberapa lama kemudian, beliau hanya terdiam. "Aku punya keinginan kepadamu," tutur Nabi Idris alaihissalam. "Permintaan apakah itu? Coba katakanlah," jawab malaikat Israel. "Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang. Lalu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya, dan meningkatkan amal ibadahku," pinta Nabi Idris alaihissalam. "Tanpa seizin Allah, aku tak dapat melakukannya," tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dan sesudah itu, beliau pun wafat. Malaikat Israel kemudian menangis. Memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah Ta'ala kemudian mengabulkan permohonannya. Dan setelah dikabulkan Allah, akhirnya Nabi Idris alaihissalam bisa hidup kembali. "Bagaimanakah rasa mati itu, wahai sahabatku?" tanya malaikat Israel. "1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti," jawab Nabi Idris alaihissalam. "Padahal, caraku yang lemah lembut itu, hanya baru kulakukan terhadapmu," kata malaikat Israel. Begitulah sepenggal kisah sakratul maut, yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Jika yang dialami sekelas Nabi demikian, lantas, bagaimana jika sakratul maut itu terjadi pada diri kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut? Imam Ghazali mengutip Atsar Al-Hasan. "Demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut, dan mulai menangisi diri kalian sendiri." Menasehati keluarganya saat sakaratul maut. Terdapat kisah seorang laki-laki ahli ibadah, yang menasihati keluarganya sesaat sebelum meninggal dunia. Kisah ini termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Ibnu Jauzi. Sebuah kisah tentang pengalaman Yahya bin As-Sulti Al-Jushi. Saat itu, beliau menyaksikan seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, dan hendak meninggal dunia. Pada suatu hari, beliau sedang berada di depan seorang laki-laki ahli ibadah, yang agaknya dalam waktu dekat akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Yahya, seluruh anggota keluarga dari laki-laki itu juga berada di sana pula, termasuk ayah, ibu, istri, dan anak-anaknya. "Apa yang engkau rasakan?" tanya Yahya kepada laki-laki tersebut. "Seakan segerombolan semut sedang mengerubungi kulit dan tulangku. Ini sangat sakit sekali," jawab laki-laki itu. Mendengar jawaban itu, seluruh anggota keluarganya kemudian menangis. Laki-laki itu pun lalu menanya mereka satu persatu tentang kenapa gerangan mereka menangis. "Wahai ayah, mengapa engkau menangis?" tanya laki-laki tersebut kepada ayahnya. Ayahnya menjawab, "Aku menangisi kepergianmu, nak. Setelah kepergianmu, pasti aku akan merasakan sangat sendirian."
Laki-laki tersebut juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada anggota keluarganya yang lain. "Mengapa kalian menangis?" Masing-masing dari mereka pun secara bergantian menjawab, dengan jawaban yang sama. "Aku menangisi kepergianmu. Setelah ini, aku pasti akan merasakan kesedihan." Setelah mendengar jawaban atas pertanyaan yang diajukannya itu, si laki-laki itu kemudian meminta, agar posisinya yang semula berbaring, supaya dibantu agar bisa duduk. "Tolong dudukan aku," kata laki-laki tersebut meminta tolong. Setelah duduk, lantas si laki-laki itu menasihati para anggota keluarganya itu. "Kalian semua menangisi aku karena dunia," kata laki-laki itu di luar dugaan. "Adakah salah satu dari kalian yang menangisi aku, karena memikirkan, bagaimana keadaanku nanti ketika sudah dikubur? Apakah ada salah satu dari kalian yang menangisi aku, karena kasihan, bagaimana caraku nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Apakah ada salah satu dari kalian yang menangisi aku, karena mengkhawatirkan, bagaimana posisiku nanti ketika di hadapan Allah?" Ucap laki-laki yang akan meninggal dunia itu. Sesaat kemudian, si laki-laki itu menangis sangat kencang, lalu dia menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu pesan yang bisa dipetik dari kisah tadi adalah, bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika berada di dunia, atau sewaktu hendak meninggal dunia. Apa yang laki-laki soleh katakan dalam kisah tadi seakan berpesan. Jangan terlalu memikirkan dunia. Pikirkan juga, bagaimana keadaanmu kelak, ketika menghadap Allah bersama amal yang telah kalian perbuat. Dunia memang acap kali membuat seseorang terlena, sehingga sampai melupakan akhirat. Sejatinya, seorang muslim tidaklah dilarang memiliki perkara duniawi seperti harta, jabatan, dan lain-lain. Hanya saja, dunia jangan sampai diletakkan di dalam hati, dan cukup diletakkan di tangan saja. Bukti bahwa dunia tidak sampai masuk ke dalam hati adalah, pada saat ketika seseorang mendapatkannya. Jika dia memperlakukan dunia dengan benar, pada saat ketika mendapatkannya, ia tidak akan merasa bahagia secara berlebihan. Dan ketika kehilangan, maka ia pun tidak merasa bersedih secara berlebihan. Semua dihadapi dengan biasa-biasa saja. Mengapa bisa demikian? Karena dunia sama sekali tidak membekas di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya?" Quran Surat Al-An'am, ayat 32. Ketika menafsiri ayat ini, Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya Al-Munir, bahwa, yang dimaksud kata main-main adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan senda gurau adalah, segala hal yang membuat lupa untuk mengerjakan hal yang bermanfaat. Serupa dengan itu, dalam tafsir Jalalain dijelaskan, bila mana segala hal yang membantu seseorang dalam melaksanakan ketaatan, adalah termasuk bagian dari akhirat, bukan dunia. Sehingga, dari sini dapat dipahami, pada batasan apakah suatu hal yang kita miliki itu termasuk dunia atau tidak, adalah seberapa besar manfaatnya dalam membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dunia itu terlaknat, dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, dan seorang alim atau penuntut ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah kisah-kisah tentang kondisi sakaratul maut pada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat surga, sekaligus menjauhkan kita dari siksa neraka di hari akhir. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.